moments later. Halo guys, kalian pernah kepikiran gak sih bagaimana roti bisa populer di Indonesia? Roti di Indonesia diperkenalkan oleh bangsa Eropa atau Portugis dan Belanda pada abad ke-16 dan ke-17. Mereka membawa teknologi dan resep roti dari Eropa ke Indonesia. Seiring waktu, roti menjadi populer dan berkembang dengan menyesuaikan pada bahan-bahan lokal dan citra rasa masyarakat Indonesia. Saat ini, roti menjadi salah satu jenis makanan yang populer di Indonesia dengan berbagai varian dan rasa. Hai, saya Muhammad David. Di sini saya bersama dua rekan saya. Saya Amda Fabira Yuda. Saya Iqbal Busra Ramadhani. Melalui video ini kami akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat, yaitu pembuatan roti secara otomatis menggunakan PLC dan divisualisasikan dengan HMI. Berikut video penjelasan dari programnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Pertama, di sini terdapat emergency. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada rangkaian tersebut, maka lampu emergency akan menyala selama rangkaian tersebut tidak berfungsi. Selanjutnya, kontrol panel. Di sini tempat kita menyalakan dan mematikan rangkaian ini. Jika rangkaian ini menyala, maka lampu running akan menyala. Selanjutnya, di sini terdapat material loading process, yaitu adalah tempat kita mendata bahan-bahan yang kita masukkan seperti gula, tepung, gandum, air, dan lain-lainnya. Selanjutnya, mixing process. Di sini tempatnya setelah bahan-bahan tersebut dimasukkan, maka bahan-bahan tersebut akan mulai diaduk secara merata selama waktu 10 detik. Valve work, yaitu adalah jika setelah selesai tempat mixing tersebut dijalankan, maka valve di bawah mixing akan terbuka. Selanjutnya, cutting process. Setelah valve terbuka, maka adonan tersebut masuk ke dalam cutting process dan akan memotong sesuai kita inginkan dan beberapanya. Selanjutnya, conveyor to baker, yaitu adalah tempat di mana adonan yang telah dipotong akan dibawa menuju baker. Selanjutnya, sensor and molding, yaitu adalah di mana di tengah-tengah conveyor to baker maka terdapat sensor yang dimana berfungsi untuk membuat adonan tersebut menjadi berbagai bentuk roti. Selanjutnya, setting jumlah roti. Setting jumlah roti ini adalah kita men-setting berapakah jumlah roti yang akan masuk ke baker seperti 3, 5, dan lain-lainnya. Selanjutnya, baking process, yaitu adalah setelah conveyor dan cutting process menghitung jumlah roti yang masuk, maka setelah adonan tersebut masuk, maka roti tersebut akan dipanggang selama yang kita set. Di sini di set temperaturnya seperti 70 derajat dan waktunya selama 5 menit. Selanjutnya, conveyor to resting process. Setelah roti tersebut dipanggang, maka roti tersebut akan dibawa conveyor ke resting. Selanjutnya, resting process. Maka setelah roti dari conveyor ini telah masuk ke resting process, maka roti tersebut akan didinginkan selama 6 menit. Last conveyor, yaitu conveyor terakhir dari resting process akan menuju ke packaging process. Packaging process ini
akan bekerja jika conveyor terakhir telah membawa roti yang setelah didinginkan akan dibungkus seperti hal yang ingin kita inginkan. Di sini resetting proses yaitu adalah tempat mereset semua hal-hal yang akan digunakan seperti airnya akan kita reset, jumlah rotinya, dan lain-lainnya. Ini adalah internal relay. Nah, di sini akan setelah packaging setelah selesai, maka roti satu akan selesai maka menyala, roti 2, roti 3, dan lain-lainnya. Baik, itu saja pemaparan dari materi dari saya. Saya lanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan HMI yang telah kami buat. Pada screen pertama ini merupakan nama dari kelompok kami, yaitu saya M. Bagus Ramadhani, kemudian Dava Wirayuda, dan yang terakhir adalah M. David. Lalu pada screen berikutnya merupakan cara kerja dari produksi roti secara otomatis yang telah kami buat. Pada proses pertama yaitu masukkan bahan. Setelah dari masukkan bahan lanjut ke mixing proses. Pada mixing proses ini bahan-bahan yang digunakan tadi akan dimix oleh mixer menjadi adonan. Setelah dari mixing proses akan dilanjutkan ke cutting proses. Pada cutting proses adonan tadi akan dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Setelah itu conveyor akan membawa adonan tadi ke baking proses atau ke tempat pemanggang. Setelah dari tempat pemanggang, maka conveyor yang lain akan membawa keluar hasil pemanggang tadi ke cooling proses atau resting proses. Setelah dari resting proses, yang terakhir adalah packaging atau tempat pengemasan. Untuk spesifiknya saya akan menjelaskan pada screen berikutnya. Pada screen berikutnya merupakan tempat setting dan monitoring bahan-bahan yang telah masuk. Di sini ada lampu merah dan hijau. Lampu merah di sini merupakan indikasi bahwa proses belum dimulai. Saat proses dimulai, lampu merah akan mati dan lampu hijau akan hidup. Di sini ada tombol untuk kembali screen yang sebelumnya. Di sini ada tombol menu untuk kembali pada screen yang awal. Lalu di sini ada proses room untuk tempat proses. Di sini ada tombol start untuk memulai proses, tombol stop untuk menghentikan proses, dan emergency stop untuk menghentikan proses saat terjadi hal yang berbahaya. Lalu saat kita ingin memulai proses, kita harus men-setting jumlah atau banyak bahan yang kita gunakan. Sini kita bisa men-setting gula, yaitu kita asumsikan menggunakan 58 kg. Lalu tepung 56 kg, gandum 59 kg, lalu ada air 67 liter. Lalu kita juga harus men-setting seberapa banyak atau limit roti yang bisa masuk pada baking proses. Kita bisa setting 5 roti. Di sini berarti saat 5 roti telah masuk pada baking proses, maka baking proses akan baru bisa dimulai. Lalu kita bisa menekan tombol start untuk memulai proses. Lampu merah akan mati, lampu hijau akan hidup. Sini kita bisa monitoring banyak bahan-bahan tadi yang sudah masuk pada proses. Di sini juga kita bisa monitoring bahan-bahan yang sudah masuk pada proses. Setelah bahan-bahan masuk, maka dilanjutkan ke mixing proses atau tempat pengadukan atau pencampuran bahan-bahan. Setelah mixing proses selesai, maka valve akan membawa keluar adonan tadi menuju ke cutting proses. Dan di cutting proses, adonan tadi akan dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses ini bekerja selama 8 detik. Setelah itu,
conveyor akan membawa keluar adonan tadi ke baking proses. Sebelum itu di sini ada molding proses atau pencetakan, proses pencetakan. Jadi di sini juga ada sensor. Jadi saat sensor ini mendeteksi adanya roti yang lewat, maka molding proses akan mencetak roti menjadi berbentuk roti. Jadi saat sensor mendeteksi adanya roti yang lewat, molding proses akan bekerja mencetak adonan menjadi roti. Dan sini bisa kita lihat banyak roti yang sudah dicetak oleh molding proses. Proses ini akan berlaku selama roti yang deteksi oleh sensor mencapai limit pada baking proses. Sebelum limit pada baking proses telah penuh, kita juga harus men-setting temperatur yang ada pada baking proses. Kita bisa asumsikan 98 derajat Celcius. Lalu kita bisa tambah lagi 1. Nah, lalu setelah itu baru baking proses baru bisa dimulai. Pada baking proses, roti-roti tadi akan dipanggang selama 10 detik. Saat baking proses telah selesai, maka conveyor akan membawa roti-roti yang telah dipanggang tadi ke resting proses. Pada resting proses juga sama seperti baking proses. Saat limit pada resting proses telah mencapai limitnya atau telah penuh, maka resting proses akan baru bisa dimulai. Kapasitas dari resting proses ini sama seperti baking proses, yaitu 5. Jadi saat 5 roti telah masuk pada resting proses, baru roasting proses akan bekerja. Nah, saat mencapai limitnya, resting proses baru bisa bekerja. Setelah resting proses telah selesai, maka conveyor akan membawa hasil resting tadi ke packaging proses. Di packaging proses juga sama seperti molding proses. Di sini juga ada sensor. Saat sensor mendeteksi adanya roti yang lewat, maka alat packaging akan mengemasi roti yang telah jadi tadi. Saat sensor mendeteksi adanya roti tadi, conveyor akan berhenti sejenak dan packaging proses akan bekerja. Jadi, jika semua roti pada roasting proses telah di packaging, maka siklus akan kembali setelah roasting proses, yaitu conveyor akan membawa keluar hasil cuttingan sisa tadi menuju ke baking proses. Prosesnya sama seperti tadi. Saat sensor mendeteksi adanya roti yang lewat, molding proses akan bekerja sampai limit pada baking proses telah penuh. Kita bisa percepat 5 roti. Lalu baking proses seketika akan bekerja lagi. Setelah itu conveyor membawa keluar hasil bakingan tadi ke resting proses. Kita bisa percepat 5 roti yang telah masuk pada resting proses. Resting proses akan bekerja lagi. Setelah itu conveyor akan kembali berjalan ke packaging proses. Saat sensor mendeteksi adanya roti yang lewat, maka roti tersebut akan dikemas.
sampai semua roti pada resting proses telah di packaging. Kita bisa percepat 5 roti. Nah, saat semua roti telah habis, pasti kita membutuhkan bahan-bahan yang baru kan. Nah, kita juga bisa langsung menekan tombol start untuk mengulang prosesnya. Jadi saat kita menekan tombol start lagi, maka bahan-bahan akan kembali berjalan atau masuk ke wadah mixing proses. Namun ketika ada suatu malfungsi atau keadaan berbahaya, kita bisa langsung menekan emergency stop. Saat emergency stop telah ditekan, maka lampu merah akan berkedip, 3 detik hidup dan 1 detik mati. Saat semua problem telah dibenahi, maka kita bisa mereset emergency stop dan kita bisa memulai lagi dengan menekan tombol start, dan proses akan kembali bekerja seperti semula. Baiklah, itu saja hasil HMI yang telah kami buat. Kami harap melalui video kami ini banyak teman-teman yang bisa memanfaatkannya untuk menambah-nambah ilmu jika ingin menambah ilmu dalam bidang PLC atau otomasi. Saya Bagus Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.